Nah, disebutkan berikutnya adalah wa akhawatukum minar radha'ah. Wa akhawatukum minar radha'ah. Yaitu saudara perempuan sepersusuan. Jadi laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan menyusu dalam satu susuan ibu, maka antara laki-laki dan perempuan sepersusuan tadi menjadi hukumnya haram untuk dinikahkan. Jadi perempuan, saudara perempuan sepersusuan itu termasuk mahram, dalam bahasa kita muhrim tadi ya. Nah, berikutnya adalah ini juga tidak termasuk dalam kategori nasab, tapi hubungan musoharoh, hubungan pernikahan, yaitu ummahatu nisaikum wa rabaikumul lati fi hujurikum. Jadi wa ummahatu nisaikum, dan ibu dari istri-istrimu, dari perempuan-perempuanmu. Artinya di situ apa? Mertua, ibu mertua. Ibu mertua itu juga termasuk yang diharamkan. Begitu juga anak perempuan dari istri tirimu atau anak tiri. Jadi anak tiri juga tidak boleh dinikahi. Tapi di sini ada persyaratannya di sini ya. Wa rabaikumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Jadi mertua ataupun anak perempuan dari anak tiri dari istri yang ada dalam pemeliharaanmu, itu syaratnya apabila istrimu telah dicampuri, maka itu diharamkan. Jadi kalau seorang laki-laki menikahi seorang istri, sudah terjadi perkumpulan, persetubuhan, maka ibu mertuanya itu haram dinikahi. Begitu juga anak perempuannya juga haram dinikahi. Artinya anak tirinya tadi ya, anak tirinya juga haram dinikahi. Tetapi fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Akan tetapi apabila istri tadi belum dikumpuli oleh suaminya tadi, maka ibu mertuanya apabila dia cerai dengan istrinya, atau mungkin istrinya dipanggil oleh Allah, belum sempat berhubungan, maka laki-laki tadi dibolehkan menikahi mantan mertuanya tadi ya, mertuanya karena anaknya sudah mati. Tapi syaratnya sebelum dikumpuli. Atau juga anak perempuannya, anak tiri dari istrinya tadi juga bisa dinikahi apabila fa illam takunu dakhaltum bihinna. Jadi kalau belum dikumpuli, maka anak perempuan dari istri itu boleh dinikahi. Begitu juga wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Begitu juga adalah menantu, diharamkan juga bagimu adalah istri dari anak kandungmu atau menantu. Kemudian juga, jadi kalau menantu ini tidak ada ketentuan
tidak ada ketentuan apakah istri sudah dikumpuli atau belum. Jadi menantu, maka itu diharamkan ya. Menantu itu diharamkan. Istri dari anak kandungmu. Kemudian juga yang diharamkan lagi adalah wa an tajma'u bainal ukhtayain. Jadi diharamkan juga mengumpulkan dua bersaudara, dua perempuan bersaudara. Jadi menikahi sekaligus kakak beradik. Kakak beradik itu perempuan semua, kemudian seorang laki-laki menikahi kedua-duanya bareng-bareng, itu adalah diharamkan. Artinya menikahi adik ipar atau kakak ipar itu tidak dibolehkan, kecuali illa ma qad salah, kecuali apabila ikatan dengan istrinya tadi sudah lepas, jadi sudah cerai, apakah cerai mati. Jadi kalau misalnya seseorang menikahi perempuan, kemudian istrinya perempuan tadi meninggal, maka dia boleh menikahi adiknya yang perempuan atau menikahi kakaknya yang perempuan. Biasanya menikahi adiknya. Tapi biasanya memang yang seperti ini terjadi apabila istrinya tadi meninggal. Jarang kalau dengan kakaknya cerai kemudian mengambil adiknya, itu kan jarang. Itu dan secara etika di masyarakat mungkin apa namanya, sesuatu yang menyimpang ya. Nah, kalau apa namanya, seorang istri tadi meninggal kemudian dia menikahi adiknya atau kakaknya, itu satu hal yang biasa. Tapi di Jawa saya dengar terjadi apa namanya, seorang apa namanya laki-laki menikahi dua perempuan kakak beradik sekaligus. Saya mendengar ada terjadi seperti itu. Tentu ini dilakukan oleh seseorang yang tidak mengenali agama dengan baik, atau mungkin sebab-sebab lain ya. Jadi pegangannya bukan pegangan agama.